Kenapa orang goblok merasa dirinya pintar dan orang pintar merasa dirinya goblok? Kenapa itu? Kontradiksi ya. Kontradiksi. Di episode ini aku bakal menjelaskan apa yang namanya Dunning-Kruger effect, di mana orang goblok merasa pintar, orang pintar merasa goblok, dan aku akan menjelaskan beberapa stage-nya, dan ini akan menjadi quiz, kamu itu sekarang ada di mana sih? Ini adalah 5 level kegoblokan. Jadi kita sekarang lagi ada goal nih ya. Kita ingin mencapai channel ini setidaknya 1000 subscriber antara di akhir tahun ini sampai bulan Januari. Kalau kalian bisa bantu kita lah, kalau misalnya menurut kalian konten kita membantu, soalnya banyak dari subscriber kita mostly unsubscribe. Banyak dari subscriber kita unsubscribe. Banyak dari penonton kita belum subscribe. Ya, banyak dari penonton kita belum subscribe. Jadi kalau misalnya kalian merasa konten ini membantu atau konten-konten lain entertaining lah sedikitnya, bantu kita, channel kita masih kecil, untuk like, comment, dan subscribe. Sekarang naiknya lumayan pelan-pelan, cuma bentar lagi setidaknya lebih bagus lagi ke depan. Yuk, 1000 subscriber by 2025. Let's go. Aku perantau pertama, nama aku adalah William Harrison. Aku adalah seorang project manager di Australia. Sudah 10 tahun di sini dan aku sekarang lagi transisi untuk mengganti karir ke real estate, dan aku akan bakal ceritakan kenapa aku ganti transisi karir. Well, untuk belajar cuman ya. Halo, nama saya Raymond Harrison. Sekarang saya kerja sebagai AI engineer di Singapura. Sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Ayo kita grab kopi kalian masing-masing, kita ngobrol santai. Dan kita ngobrol hari ini tentang kenapa orang goblok memikir dirinya pintar dan kenapa orang pintar memikir dirinya goblok. Hari ini gue ngewain seperti biasa, soalnya sudah. Gak penting. Oke, kalian pernah dengar yang namanya Dunning-Kruger effect tidak? Aku sih pernah. Pernah ya? Jadi, auto, ini grafiknya. Orang goblok merasa pintar, dan seterusnya. Orang semakin pintar merasa dirinya ya harus lebih banyak belajar. Ini dasar-dasarnya. Gak tahu ya Koko kalau ini video bisa mengubah hidupmu atau tidak. Cuman Koko believe ini adalah satu pelajaran yang Koko belajar dari beberapa mentor Koko. Salah satu ilmunya dan mindsetnya untuk menjadi kaya. Oke, satu, bermulai dari orang, maaf kalau aku berkata kasar, cuman ya it is what it is. Orang goblok, definisi orang goblok adalah orang yang merasa dirinya pintar padahal tidak bisa apa-apa. Itu salah satu definisi orang di puncaknya Dunning-Kruger effect. Contoh kayak bela diri, jiu-jitsu, silat, karate, sanda, dan lain-lain. Orang yang begitu masuk, mereka dulunya preman. Mereka berantem di jalan. Mereka menang, pukulannya kenceng. Udah kayak gitu terus mereka ngomong, wah aku bisa berantem. Belum tentu orang sekecil mungil kayak gini bisa ngalahin aku. Nantang lah sama gurunya. Aku bisa berantem, tiap hari aku berantem di jalan toh. Begitu mereka ngeluarin tonjokan haymaker, dia langsung evade, dipakai main sama orangnya. Mereka langsung reality check. Xiu Xiaodong lawan Tai Chi Master gitu ya. Iya, itu adalah orang-orang yang mikir mereka tuh bisa berantem, jago. Oh, aku di jalan sangar gede, maco, bisa berantem ngalahin orang, sekali pukul orangnya mati gitu ya. Begitu ketemu orang yang bisa, meskipun badannya lebih kecil, dia mah cuma senyum-senyum aja. Ya, aku mah banyak bisa harus belajar kok. Bukan aku yang paling jago di dunia, cuman aku pede bisa ngapain. Dipakai main sama itu orang. Itu benar-benar reality check, di mana orang-orang kayak, wah ternyata aku nggak bisa apa-apa ini. Itu masuk tahap berikutnya, which is waras. Oke, jadi nomor 1 goblok, nomor 2 waras gitu ya. Yes. Jadi ini video tentang 5 tahap kegoblokan gitu. Correct. Oke, sebelum kita masuk ke waras dulu, aku mau expand dikit tentang goblok di daerah orang goblok yang memikir dirinya pintar ya. Ayo kita lihat sejarah bagaimana riset Dunning-Kruger effect ini awalnya bermulai ya. Dunning-Kruger effect ini risetnya dibuat oleh 2 psikologis bernama David Dunning dan Justin Kruger. Makanya disebutnya Dunning dan Kruger effect. Dan kenapa mereka tiba-tiba meriset ini? Karena suatu hari ada satu orang goblok banget sampai masuk berita. Tahu orangnya ngapain? Dia belajar. Oke, dia belajar kalau lemon juice ya, jus dari lemon itu bisa dibikin
bikin buat invisible ink. Jadi kalau orang nulis pakai lemon juice, gak kelihatan kan. Kita nulis di kertas pakai lemon juice gitu nggak kelihatan apa-apa sampai kita sinarin sinar UV baru kelihatan gitu, kayak oh invisible ink. Setelah itu dia lihat kalau bahan untuk bikin invisible ink ini lemon juice, dia punya ide yang sangat brilian. Aku akan merampok bank. Mereka nggak akan ada yang tahu siapa aku. Dengan cara apa? Aku peres lemon yang banyak, pure mandi jus lemon, biar dia pikir karena dia sekarang semuanya lemon, nggak ada yang bakal tahu dia siapa. Dia dengan pedenya masuk ke bank, ngambilin duit. Kayaknya kamu pernah denger itu cerita deh. Iya, dan orang-orang bingung, ini orang ngapain dengan santainya nyuri dari bank gitu. Ya orang telepon polisi lah, the fuck, ini orang dia dengan pedenya ngeliat kamera gitu. Ini kamera pasti nggak bisa lihat aku soalnya aku udah di cover sama lemon juice gitu ya. Terus tiba-tiba dia ditangkap polisi gitu. Dia di penjara, dia bingung, hah? Kenapa aku di penjara? Aku kan udah pakai lemon juice, harusnya kalian nggak bisa lihat aku gitu. Nah dari situ goblok banget, orang-orang mikir, oh ini orang gobloknya gimana caranya, dan kenapa dia bisa pede banget. Dia tahu, menurut dia pinter, makanya dipelajari lah peristiwa ini dengan dua psikologis ini, dan terjadilah Dunning-Kruger effect. Ya lanjut, jadi tahap kedua dari kegoblokan adalah waras. Kewarasan. Jadi tahap ketiga adalah pintar, tahap kedua adalah waras. Untuk menjadi orang pintar, Anda harus waras bahwa Anda adalah goblok dan perlu banyak belajar. Jadi dari kamu yang contoh kayak yang AI menjelasin itu tuh, orang yang bisa pakai GPT, bisa ngerjain skripsi 3000 huruf dalam sekejap, mikir dirinya pintar padahal dia nggak ngerti skripsinya itu artinya apa. Begitu mereka contoh juga kayak orang yang kemarin berantem, tiba-tiba ketemu orang yang emang bener bisa, mereka pikir, walah, aku ternyata nggak bisa apa-apa. Itu adalah tahap kedua. Sebelum menjadi pintar dan belajar, itulah kewarasan. Anda harus tahu kalau Anda itu goblok. Pas Anda sudah mengakui, waras itu tuh paling susah. Kenapa? Ego dari seseorang itu bakal ngehalangin lu untuk menjadi waras. Enggak, aku mah bagus kok. Aku bisa kok berantem lawan ini itu orang. Itu mah aku nggak hoki aja ketemu orang yang tiba-tiba kayak gini. Ntar belakangan lagi juga aku berantem sama ini orang itu juga sekali tunjuk mati tuh. Ya berarti lu belum waras. Cuman kalau misalnya lu udah berkali-kali reality check. Kalau misalnya orang yang nggak waras-waras, Koko juga nggak ngerti sih kenapa bisa nggak waras. Banyak orang yang kayak gitu. Cuman itu solusinya apa? Ego. Kalau ego itu udah mulai hilang, udah mulai ke discourage dan tahu dirinya tidak terlalu jago, itu baru masuk tahap kedua, yaitu waras. Sadar bahwa dirinya tuh gak sebagus itu. Dan kalau kita lihat grafnya Dunning-Kruger effect itu dari atas baru anjlok ke bawah. Kalau kalian anjlok ke bawah itu baru waras gitu. Tahap kedua adalah kewarasan. Tanpa kewarasan, Anda tidak akan menjadi pintar. Dan dari waras menuju pintar juga agak gampang. Susah. Soalnya begitu Anda waras, wah gila, ternyata aku harus lebih banyak belajar. Anda dikasih dua pilihan, satu untuk terus goblok atau dua untuk belajar menjadi waras. Dan untuk belajar menjadi waras itu nggak baik dan bukan belajar jadi pintar. Belajar jadi pintar. Dan untuk menjadi pintar itu banyak sesuatu yang harus dikerjain. Harus spend time, effort, dan lain-lain untuk belajar. Contoh, Koko sekarang Jiu-Jitsu udah 4 tahun. Koko sendiri nggak bilang Koko paling jago Jiu-Jitsu. Enggak. Bukan berarti Koko paling jago buat berantem atau kayak gimana. Enggak. Koko sekarang pede ya. Orang lebih tinggi, lebih gede, bodybuilder 120 kilo yang nggak training apa-apa sama Koko. Koko bisa banting 180 derajat. Gampang. Cuman Koko gak pede sama Koko sendiri. Kalau misal tiba-tiba dia tonjokannya cepet atau kayak gimana, Koko juga nggak tahu kan, sekali Koko tonjok, Koko mampus juga gitu ya. Bukan berarti Koko paling jago. Cuman setidaknya Koko tahu Koko bisa ngapain gitu ya. So, kewarasan itu dimulai dimana pas Koko pertama kali mulai, Koko sama orang cewek kecil mungil dibanting 180 derajat berkali-kali. Koko kayak, gila, aku harus belajar ini sih. Dan prosesnya berapa lama? Lama. 2 tahun, 3 tahun, baru ngerti dikit-dikit. Oh, ternyata begini toh. Dari gripnya harus begini, dari apanya harus gimana, dan lain-lain. Prosesnya panjang. Belajar. Dan itu dikasih tahu dengan 2 pilihan. Lu pilih menjadi pinter atau lu nggak peduli, ya udah aku goblok ya goblok aja gitu ya. Itu adalah tahap kedua menuju tahap 3. Orang yang waras memasukkan time dan effort dan sacrifice kayak contoh Koko hari ini bisa jalan-jalan sama temen kemana, kesini ke situ. Oh, aku mau pintar, aku ribus, aku
sacrifice itu mengorbankan sesuatu yang koko sukai dan cintai, yang sehari-hari koko kerjain, ngomong gak punya waktu gara-gara ego koko sendiri, untuk melakukan effort achieve sesuatu, itu adalah perjalanan dari orang waras menuju orang pintar. Jadi begitu Anda mulai berkorban, Anda mulai put in the effort, put in the time, training dan lain-lain, Anda mulai merasa pintar. Cuman orang pas merasa pintar itu belum tentu mereka mikir mereka tuh paling pintar. Mereka tahu kan kalau dulu orang basket tuh, enggak lah aku nggak bisa basket, enggak lah aku nggak bisa futsal, aku masih bisa belajar kok. Terus orang-orang yang basket, futsal dan lain-lain ngomong, oh aku bisa. Ternyata orang yang apa sih, merendah untuk meroket. Padi makin berisi makin menunduk, apapun itu peribahasanya, tahu nggak? Ya begitulah, orang yang merendah itu sebenarnya orang yang meroket lah. Anda harus hati-hati sama orang yang begitu. Jadi kalau orang, ayo kita badminton yuk, ayo kita basket yuk, lu bisa basket gak? Enggak, gue mah cuma main biasa-biasa aja, gue nggak terlalu bisa, gue masih harus banyak belajar. Nah, Anda harus hati-hati sama orang yang begitu. Kenapa? Soalnya mereka udah belajar, mereka udah melakukan pengorbanan, dan mereka sadar mereka tuh harus lebih banyak belajar lagi. Soalnya dalam satu skill itu banyak yang masih harus dipersiapkan untuk menjadi orang jago. Orang yang sekarang udah jago juga mereka bakal lihat banyak orang yang lebih jago dari gua. Aku masih belum tahu apa-apa. Itu adalah tahap orang mulai pintar. Ini benar-benar kejujuran dan kesadaran dalam diri kalian sendiri lah ya. Bukan berarti Anda masih goblok, oh ya udahlah aku mau kelihatan pintar, jadi aku merendah aja biar aku kelihatan pintar. Soalnya orang-orang juga ngerti kalau misalnya orang pintar biasanya ngerendah gitu ya. Bukan begitu. Cuman Anda mulai ngerasa insecure dalam Anda sendiri, dan mereka mulai kayak, wah, sepertinya aku nggak bisa apa-apa deh. Aku emang harus belajar lebih. Atau enggak ya, aku terus goblok gitu ya. Itu adalah tahap ketiga, dimana kamu mulai pintar. Jadi dari tahap ketiga, keempat itu tuh hoki, ya. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.